Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan petani dan penyuluh dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bersama bagaimana proses untuk melakukan penggunaan aplikasi ChatGPT. Yang apa itu ChatGPT, apa fungsinya, silakan dicari di Google. Nah, kalau kita ingin masuk ke akunnya, buka di Google ChatGPT, kemudian kita register, ya, sign up, ya. Ini kalau sudah ada akun Gmail, bisa didaftarkan, ya, langsung. Nah, itu akan muncul langsung ChatGPT secara otomatis, dan kita bisa langsung untuk mengetikkan pertanyaan apa yang kita inginkan. Contoh di sini saya ingin menanyakan tentang bagaimana cara budidaya cabai rawit misalnya. Kita tunggu prosesnya dan ChatGPT akan menjawab sesuai dengan referensi yang dimiliki, ya, oleh siapapun yang menyampaikan informasi tersebut di dunia, ya, di dunia. Ya, dia akan memberikan informasi yang dapat dia sampaikan kepada siapapun yang mencari informasi tersebut, ya. Ini bisa diketikkan secara lebih terperinci dan dia akan berusaha untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan kita berdasarkan referensi yang tersedia di database, entah di situs mana atau informasi tersebut disampaikan oleh siapa. Mereka secara random memang tidak menyebutkan sumber kalau kita tidak menanyakan sumber informasi tersebut. Dan perlu diketahui bahwa ChatGPT ini dia hanya menampilkan chat saja, ya, chat yang dalam artian ini bentuk tulisan, ya. Jadi bentuk gambar, bentuk video, setahu saya itu belum mampu untuk ditampilkan oleh si ChatGPT ini. Nah, ini memang secara sistem, ya, otomatis ketika pertanyaan itu memang jawabannya ada di referensi yang ada gitu, ya, secara online, maka dia akan menampilkan referensi-referensi itu. Sebenarnya semakin detail pertanyaan itu ketika referensinya ada secara online, maka pertanyaan itu akan mendapatkan jawaban. Anda bertanya tentang budidaya, Anda bertanya tentang hama penyakit, ya, Anda juga bertanya tentang pupuk dan sebagainya, atau bahkan Anda ingin bertanya tentang bagaimana teknologi budidaya di negara lain, itu akan berusaha dijawab oleh ChatGPT ini berdasarkan referensi data yang mereka miliki secara online, ya, secara online. Dan kalau mereka tidak mampu atau tidak memiliki jawaban, mereka nanti juga akan menyampaikan permohonan maaf karena pertanyaan yang dimaksud itu mereka tidak memiliki referensi jawabannya. Tapi sebagian besar apa yang kita tanyakan itu ChatGPT ini mampu untuk memberikan jawaban. Cuma memang kita di sini dituntut untuk ya, rajin membaca, ya. Maksudnya membaca chat-chat itu. Bagi Anda yang lebih senang untuk melihat atau menonton dalam bentuk visual, mungkin Anda harus mulai memulai untuk rajin membaca ketika menggunakan ChatGPT ini. Supaya apa? Supaya masalah-masalah Anda yang Anda hadapi, misalnya dalam budidaya, Anda ingin mencari jawabannya, langsung ketikkan di kolom yang telah disediakan oleh ChatGPT ini. Contoh seperti yang ini, ya, sebutkan hama dan penyakit yang menyerang tanaman cabai rawit. Nanti dia akan menampilkan, ya, beberapa hama yang menyerang. Dia akan menjelaskan secara umum. Kalau misalnya
kita ketikkan nanti ya, tolong tunjukkan kepada saya misalnya bagaimana gambar dari hama yang menyerang tanaman cabai rawit itu. Nanti kita lihat apakah dia akan memberikan jawaban ya. Kita tunggu sampai dia selesai untuk menjawab pertanyaan yang saya tulis tentang hama dan penyakit ya. Ini lumayan lengkap ya, terkait dengan hama misalnya ada kutu daun, ada ulat gerayak, kemudian terkait dengan penyakit ada macam-macam penyakit yang disebutkan di sini, penyakit layu bakteri, penyakit karat, penyakit busuk akar dan sebagainya ya. Ini coba kita ketikkan, bisakah Anda tunjukkan gambar hama yang menyerang cabai rawit? Lalu apa jawabnya? Dia akan menjawab, maaf, sebagai model bahasa saya tidak dapat menunjukkan gambar, namun saya dapat memberikan deskripsi singkat. Artinya walaupun dia tidak bisa untuk memenuhi permintaan kita, setidaknya dia berusaha untuk memberikan kepada kita informasi tentang apa yang kita tanyakan. Lagi-lagi ini dalam bentuk tulisan atau hanya dalam bentuk tulisan. Itu dijelaskan oleh ChatGPT ini tentang kutu daun dan sebagainya. Oke. Nah, saran saya kepada para petani yang yang sudah melek dengan teknologi atau yang belum melek, harapannya sudah melek teknologi ya, menggunakan ChatGPT ini. Cuma memang kalau kita menggunakan di laptop atau di personal komputer itu prosesnya seperti yang saya jelaskan di awal, dan ini setahu saya ya ini gratis ya, gratis. Kalaupun kita ingin mengupgrade ke yang lebih ini, aplikasi yang lebih pro ya, tentu kita harus langganan. Beda halnya kalau kita misalnya menggunakan smartphone ya, itu kita misalnya cari di Play Store aplikasinya, kemudian kita download dan kemudian kita buka, berhasil membuka ChatGPT, maka akan muncul di sana nanti pemberitahuan ya, bahwa pada aplikasi smartphone, ChatGPT smartphone maksud saya, mereka memberikan 3 pertanyaan gratis ya, 3 pertanyaan gratis yang bisa diajukan oleh para pengguna aplikasi ChatGPT menggunakan smartphone. Nah, kalau sudah lebih dari 3, maka mereka akan mengkonfirmasi ke kita apakah kita akan melanjutkan pertanyaan dengan konsekuensi kita harus berlangganan. Beda halnya kalau menggunakan laptop atau komputer. Nah, saya doakan mudah-mudahan bapak atau ibu petani atau penyuluh yang menggunakan ChatGPT ini mudah-mudahan memiliki solusi menggunakan ChatGPT dengan laptop atau personal komputer, bisa di kantor, di rumah, atau yang punya anak, atau mungkin pinjam. Dan syukur-syukur siapa tahu hasil usaha tani padi sawah atau cabai rawitnya menguntungkan, bisa menyisihkan untuk membeli laptop untuk keperluan menambah informasi pengetahuan terkait dengan apapun yang berhubungan dengan usaha Bapak Ibu sebagai petani, sebagai penyuluh dan sebagainya. Jadi siapapun bisa menggunakan ChatGPT ini. Cuma ingat, jangan menggunakan ChatGPT ini untuk hal-hal yang negatif. Misalnya tentang yang negatif itu cara misalnya mencuri. Nah, itu jangan seperti itu gitu ya. Mungkin dia akan juga menampilkan jawaban, tapi tentu itu nggak baik lah, tidak saya sarankan ya,
tidak saya anjurkan. Oke, mungkin segitu dulu tentang ChatGPT ini. Mudah-mudahan bisa memberikan keuntungan, bisa memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi petani dalam rangka untuk meningkatkan produksinya berbudidaya, dan mudah-mudahan pula budidayanya juga menguntungkan. Amin ya robbal alamin.